Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di acara HDCI. Ada Haji Dudi Ceng Idris. Masya Allah. Karena nama beliau itu disematkan ada kakara apal, ada Yusuf ternyata. Maka tersalah lamun ngomong wae ganteng tidak. Bukan kan kalau gini, kalau lagi hamil baca surat Yusuf supaya anaknya tampan. Rupanya apa tuh orang rupa-rupanya? tidak tahu kalau tampan itu nggak asik. Nggak asik. Cek saha kasep tuh enak, cek nu goreng patut kan itu. Tapi goreng patut ulah ka dieu. Lain kan itu. Kan itu tuh. Padahal cek nu kasep nama capek teh. Termasuk milih jodoh ge susah. Kenapa? Karena merasa tercocok. Jadi orang kasep teh berat. Geus teu kudu maca surat Yusuf pada saat mengandung karasa. Tapi itu babah mah baheula cenanya ieu diulang ieu teh. Waktu dikandung ku ibuna teh macana teh Yasin. Jadi bawaana teh hayang tajiah we jeung nganterna maot. Masya Allah. Apa kabar nih Abah? Masya Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi Abah beserta keluarga. Amin ya Allah. Apa kabar ini sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya saya beberapa kali pertemuan eta mengelan teh janggotna beureum ayeuna jadi bodas. Saya curiga ieu nanti make filter datang ka dieu. Pokoknya ini sahabat-sahabatnya apa Instagramnya Ustadz Abah Dudi ini di sini nih di studio ini luar biasa ini orang-orang Allah kirimkan ke sini dengan segala macam problematika hidupnya. Jadi nu datang ka dieu teh nu kamari dulu ada problem people. Ieu teh aya nu di imahna teh bisa seuri, nu di imahna rudet rungsing. Tah ka dieu mah minimal 3 jam plong. Maka tapi begini, Stan. Gimana Bang? Mereka datang ke sini ini dengan niat ingin mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Ilmu, apa saja pokoknya kebaikan. Betul. Ketika seorang masih punya niat ingin mendapatkan kebaikan, itu niat kebaikan itu kan dipicu oleh Allah datangnya. Betul. Kenapa Allah menghadirkan niat baik dalam hati kita? Karena Allah nunggu kita di surga. Masya Allah. Itu. Selamat datang para ahli surga semua. Masya Allah. Ayeuna amina tarik karena berharap masuk surga. Tadi serina tarik karena memang ngerasa bermasalah hirupna. Iya. Ini nih Bah nih termasuk ada sehari ini ada apa ya ada fenomena-fenomena di mana masalah itu muncul di kalangan anak muda yang mana mereka itu ada yang sengaja ternyata menunda-nunda pernikahan teh sengaja ternyata. Asbabna teh nya macem-macem lah, ada yang apa istilah Abah mah belum siap gitu. Can boga itu, can boga ieu, cenah sieun teu kaparaban, sieun teu naon. Nah ini gimana nih? Menurut saya itu generasi pesimis. Generasi pesimis. Generasi Mang Dika catat. Generasi yang dia sudah takut oleh sesuatu yang belum datang. Iya kan, pesimis lah. Jadi lamun saur Ustad Isan mah ieu teh kumeok memeh dipacok urangnya. Kumeok mah kana ucing memeh dipacok ku hayam kumaha teh. Yang jelas dia gentar sebelum berperang. Dia gentar sebelum berperang karena memang proses didik dari sejak kecil dibuat seperti itu oleh kedua orang tua mungkin ya. Orang tuanya tidak membuat, misalnya gini, papa yang mau mobilan, hela teu boga duit. Nggak ada bahasa yang tenang, orang beli jeung pabrikna. Itu kan jelas optimis. Itu bahasa optimis. Beli jeung pabrikna meuli tilu jual deui pabrikna. Tapi Mang Andi eta waktu ngasuh budakna waktu hali teh cek budak teh. Papa, hayang motol. Ari maneh motor mah da mahal atuh. Papa atuh hayang motol teu kuat. Mahal sia teh. Tuh papa mah jadi motol dino calana. Oh hayang modal. Jadi orang tua pun ikut berperan. andilnya berperan. Karena itu hati-hati dalam mendidik. Sekarang ada semacam pelatihan parenting ya. Parenting yang
melatihkan kalau mendidik anak tuh biarkan dia mandiri, jangan banyak disuruh-suruh dan biarkan anak tidak harus taat sama orang tua lah. Taat itu penjajahan. Akibatnya muncul anak-anak mandiri kan. Kemudian kalau sudah mandiri ada ambisi dalam dirinya. Saya harus punya ini. Ya. Tapi dia tidak memiliki contoh dari tekanan keikhlasan dari orang tuanya. Bahkan ketika orang tua nganter anaknya ke sekolah, kalau ikhlas gitu ya, anak kelas 1 SD, kelas 2, anak TK, kalau ikhlas betul-betul lillahi ta'ala, hasilnya saya yakin anak yang soleh. Tapi kalau ada kalau ada itu dalam hati ya, itu anak nggak tahu. Kalau pada saat ngantar anak ke sekolah, capek, udah ke sekolah, misalnya udah minggu nih mau Senin, capek deh. Anak tidak tahu bahasa itu, tapi akan hadir karakter di mana anak juga akan merasa letih pada saat merawat orang tuanya. Menurut saya, melatih anak untuk takwa taat kepada orang tua itu bukan menjajah, tetapi mendidikkan kekuatan kepada anak untuk jadi generasi kelapa. Iyalah, generasi stroberi dipencet cret beres. Benar. Baru sedikit aja ceraiin. Pan kalapa mah coba. Tidak ada buah yang pakai helm iwal ti kalapa. Ngageblug teu peupeus. SNI deh kalau helm nanti. Standar nasional ilahi. Jadi Masya Allah, generasi yang semuanya bermanfaat, hidupnya bermanfaat. Kelapa itu dari sabutnya, tempurungnya, kelapanya, daunnya. Kalau lihat itu buah kelapa, kalau ke dalamnya sampai akarnya pun bermanfaat. Itu kan luar biasa. Generasi stroberi diantepkeun peang, ya bubuk genjur. Dimanfaatkan hipu, dimakan enak memang, tapi tidak cepat habis. Pantes generasi stroberi mah lamun ieu mun ditanya teh, tahu nggak jalan ke Cicalengka? Ki jawabannya, kamu nanya. Ternyata itu tuh dari stroberi. Kan stroberi banyak pertanyaan, ada titik-titik unggul. Jadi kamu nanya. Iya. Kelakuan iya. Si Padadang dah. Kamu nanya deh. Beda dengan generasi kalapanya di sindrom oke generasi stroberi ini ada emoticon. Kita lagi cerita gembira, manehna teh mengirimkan emot nu keur nangis geuning, keluar air mata banyak. Betul. Kenapa ini Mas cerita gembira? Kenapa emotnya bet nangis? Itu teh ketawa sampai nangis. Ada. Geus ngare bener. Nya sampai keluar air mata gitu seri. Untung teu ngirim ieu stiker nu keur ngompol. Nah, ngompol ieu seserian nepi ka ngompol. Tah siga kitu. Ya. Insyaallah. Jadi banyak orang tua mendidik tanpa disadari oleh yang bersangkutan, oleh orang tua juga oleh anak. Terdidiklah anak-anak yang dia tidak siap kalau tidak kamu pakai sepatu itu siapin tasnya. Kalau zaman saya dulu, kalau sekarang kan ketinggalan buku diantar, buku ketinggalan anturkun. Dulu mah enggak, ketinggalan buku ambil dari halaman belakang. Nulis kan itu, buku tulis tinggalin misalnya, ketinggalan buku bacanya nebeng ke teman sebelah, kan gitu. Jadi selalu saja ada jalan dan selalu mencari jalan. Sekarang enggak, ketinggalan. Makanya kalau suami udah ketinggalan, lagi jalan sama istrinya di ketinggalan celana, yang kembali. Jauh. Tapi iya pernah gitu ditanya ku tatangga udah pede sama, Pak cenah nyali rawe duaan atuh cenah. Masyaallah. Nyata nu disebut adi beuteung eta teh. Adi beuteung mah bujak. Adi beuteungna beuteung. Berarti si orang tua ini yang ikut memberikan peran, memberikan warna kepada anak yang akhirnya anak saya tidak akan nikah kalau belum punya rumah, belum punya kerja, belum punya penghasilan tetap. Ari penghasilan mending tetap mending naik sih. Naik lah. Ari tetap mah kan model pegawai negeri gajina tetap kan. Tetap manjang gajina teh manjang ka susah. Jeung manjangkeun ka bingung. Nu baheula enggak tahu ayeuna. Nah itu seperti itu. Jadi bahagia rasanya kalau kita sudah punya penghasilan tetap 5 juta. Menurut saya itu penghasilan yang tidak membuat dia berkembang untuk maju. Penghasilan bulan depan harus lebih baik dari hari ini kan itu. Iya. Harus terus naiknya benar. Dan jangan, saya perasaan kok punya anak tidak rela kalau dia hidup di ujung telunjuk orang lain.
Itu. Ya. Di tungtung Curug Batur. Gitu kan teu pantes. Saya ngedidik anak bukan untuk ditunjuk-tunjuk kayak gitu kan itu. Dijajah kamu teh. Masya Allah, sahabat semua pengen nikah tapi belum punya kerja. Yang udah mah cicing atuh. Iya karunya iya ketua PM ya. Pemuda mubazir. Nu disintrek ngeprul. Ari Aduh. Eta da begitu dielap siga mobil Holden gini kan. Sakieu leuweuna teh. Itu jadi saya ngajak jangan pesimis, rezeki itu datang dari Allah. Gini, ada nggak sih perintah cari uang? Nggak ada kan? Ada. Karena nggak ada, saya berjalan bersama Ceng'i kemana-mana. Dia butuh air saya siapkan. Ngaji di mana beliau butuh apa saya siapkan. Saya bukan bekerja, saya bersahabat. Kira-kira satu saat malam kita berpisah, Ceng'i ngongkosan mau pulang. Saya pulang, ngongkosan mau. Ngongkosan pasti. Saya berbuat baik aja pada sahabat pasti ngongkosan. Betul. Kalau kita ibadah kepada Allah, kira-kira dibayar tuh sih? Unggul pertanyaan. Tapi dah leutik euy ti Allah memengan sakieu. Sesuai, Allah tuh akan memberi sesuai dengan pantasnya kita dapat. Yang dibutuhkan oleh kita. Pantasnya sakitnya enggak sakit tuh. Jangan pernah merasa kurang gitu. Betul. Allah Maha baik. Benar. Jadi kalau hari ini ada orang yang eta cari uang, lila-lila jadi cari leupeng, Pak. Sigana. Cari leupeng. Ada kalimat begini mungkin bagus kita tiru. Saya ingin sibuk membagikan uang. Bukan gitu. Letih saya untuk menghabiskan harta. Bukan untuk mencari harta. Jieun kaos, Mang. Bukan kaos saya. Terus kaos kaki. Teka baca. Terus ini nih, Bah nih. Tadi kan ada peran orang tua yang menjadikan anak-anak itu pesimis. Nah, sekarang itu kalau dari sisi sosial media, kira-kira gimana nih? Bahkan yang salah pun karena sering diupload oleh banyak orang, di-reshare lagi, upload. Kesalahan pun bisa jadi kebenaran. Iya kan? Betul. Nges lah jangan naon kawin, sebut saja kalimat itu. Tunjukin aja film Nurada Garalut ya. Film orang yang udah nikah misalnya KDRT itu ada 3.000 orang, masing-masing orang punya 1.000 follower dan 1.000 follower semuanya nge-share. Kira-kira orang jadi takut nggak? Takut. Itu. Wah, peran sosial media. Jadi saya hanya mengajak kepada sahabat sebelum membuka situs atau tontonan, kalau tontonan yang lain-lain cari dululah yang agama. Itu untuk membuka pertama. Sebelum tidur cari juga nasihat agama di sosial media, tulisan atau apa saja. Itu dulu. Terserah tengah nama kumadinya. Kalau kita sudah mulai membiasakan diri memulai membuka handphone kita untuk agama dan menutupnya nanti untuk agama, insya Allah tengah-tengahnya lambat laun akan terseleksi bahwa kita nanti akan menyukai itu. Nah, bahaya tuh. Bahaya. Termasuk betul. Ada juga sih Ustadz ngomong mau kawin loh. Gitu kan, udah punya apa? Jangan lu bawa bini lu sengsara, cina gitu kan. Malah ada orang yang pemuda yang ngomong saya pengen cari istri nu siap diajak miskin. Belegug oge sih. Ya, oge. Ya, ada bro ulah gitu oge do. Tapi dia memberikan tekanan bahwa kalau lu belum punya apa-apa supaya lu nggak zolim sama istri lu, harus punya dulu lah. Kalimat zolim. Akibatnya apa? Akibatnya dia cari kerja just rabutan kerjanya. Rabutan campur. Ujungnya apa? Ujungnya persis punten ya. Ini protes kepada dunia pendidikan. Disosialisasikanlah SMK di mana-mana kan? Dicetaklah alumni SMK. Untuk apa? Untuk jadi karyawan pabrik. Betul. Ya nggak? Bukan untuk jadi kreator, meskipun ada dari 1.000 siswa 1-2 jadi kreator. Tapi saya perus protes itu. Protes kalau hidup hanya untuk kerja mending jadi munding. Puguh badak kasep tandukan. Bener. Terus jadi lambang partai. Aduh. Juara bener tuh. Ada jero ya. Abah jadi lambang partai itu. Henteu
Nya oge kasep. Nah. Teu. Hah? Oh, kenangan hidup. Aduh, benar. Jadi memang hari ini sosial media itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Tapi nu unik di Garut ya ini di mana sekolah teh? SMK man ini. Nah, SMK teh. Sekolah menengah kejuruan. Oh, rek jadi paraji. Tukang ngajuru batur dan tadi paraji. Kejuruan. Halus. Boga pamajikan dijurukeun sorangan. Bener dijurukeun. Jadi itu kita sering nurut begitu saja. Nurut begitu saja. Punten sekali kepada Pak Nadiem Makarim. Nah, Menteri Punten, Pak. Pendidikan ya. Dengan apa namanya? Dengan kurikulum merdeka. Oh iya, kurikulum merdeka ya. Ujungnya apa? Guru-guru tidak berguna. Saya sukanya sepak bola kok. Terserah pelajaran yang lain. Merdeka Kan we gitu. kumaha saya. Merdeka we. Geus teu kudu nyieun sakola atuh cek urang. Main sondah we beres. Bener teu. Engke eta mah anu siga carita eta teh anu perjanjian Linggarjati teh ya. Jadi muridna teh. Oh ya guru pannya nanya ke murid. Udin, mohon Pak Guru. Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Ulang budak teh. Udin, mohon Pak. Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Oh, Udin, ceurik budak. Balik we tah. Kunaon? Iya ku guru bah. Kunaon ku guru teh? Oh cek guru teh saha nu menandatangani perjanjian Linggarjati. Hayu jeung Abah. Dah diantar ku Abah. Pak Guru, kunaon murang kali abdi nangis? Mohon kieu Pak, ieu teh. Abdi naros ka anak Bapak. Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Cek bapana kieu. Udin, tong ngera-ngera Abah. Lamun memang maneh teu merasa menandatangani, ngaku. Tong ngera-ngera. Cek guru teh, oh 11-2 hiji. Bapaknya nangis. Eta pede bapakna. Lamun memang maneh teu merasa menandatangani, ngomong cenah. Oh, baik. Kelakuan. Tah eta teh bapana teh Asep Bedog teh ya. Anu nyunatan lagi. Nyunatan laleur. Halo. Ya sistem pendidikan ternyatanya. Itu ya sistem artinya bukan sistem pendidikan. Kita sering nurut kepada giringan. Oh digiring betul. Digiring oleh sistem, digiring kemana. Nah nurut tuh ke SMK bring, ke SMK. Perasaan kalau anaknya di SMA, di SMU teh asa tepas yang lain di SMK. Ya. Terus padahal kan kita teh merdeka bukan di sekolahnya, tapi merdeka memiliki pilihan. Silakan. Gini, untuk apa pelajaran di sekolah ada berapa? 12 ya? 12 mata pelajaran. Di pesantren 24. Nah, 2 kali lipat. Dan semuanya harus hafal. Yang 24 di pesantren ya. Untuk apa? Untuk melengkapi isi dari slot-slot yang ada di kepala kita. Sampai suatu saat kita punya masalah bisa diselesaikan. Sekarang isinya hanya sekedar misalnya apa ya, bola. Saya suka bola, di sekolah tuh main bola, nilai yang lain 5 rata-rata dan lulus tetap. Oke. Akibatnya ketika ada masalah, wadah iwal dipaledokeun bola kasih eta. Kan itu. Dan enggak ada penyelesaian. Untuk nalapung sing tarik. Nalapung sing tarik karena huluna. Kan itu. Itu kenapa? Saya tahunya hanya bola. Padahal fungsi daripada sekolah itu adalah melengkapkan isi kepala untuk bisa menjawab semua persoalan. Kan itu ya. Untuk apa sekolah fakultas kedokteran? Supaya menjawab masalah kesehatan. Kan itu. Ini sudah jauh-jauh fakultas kedokteran berapa semester? 16 semester. Masya Allah. Datang Kang Elan. Kemana Kang Elan? Rek jalmi pinter pun anak udur. Har. Pan eta dokter didinya. Henteu nu pinter di ditu cenah. Di lembur itu di kaki gunung Galunggung. Kan rudet aya orang pintar. Pinter ari nu ieu nu naon atuh dokter. Kan gitu. Jadi nu pinter teh Kang Elan nu mana itu? Nu sakola nu teu sakola. Nu sakolana ku paguru guruna atau nu sakolana guruna ku jin. Tah eta. Bahkan kan pernah aya usah di kieu cenah. Aduh ngahulang kunaon Mang? Leungit motor cenah. Cuk dulurna teh cuk dulurna. Hayu urang ka PNS. Naon PNS? Panarosan. PNS Panarosan. Tah si Abah eta mah jago, datang sama Abah, begitu datang. Cek sabar. Aya masalahnya. Laras cenah.
Pasti lah leungitannya, aya nu leungit muhun, daguan sakedeung. Ka kamar heula. Naon ka kamar? Eta biasa ke ritual. Ka dapur. Geus di dapur ka tengah imah diuk heula saulog. Ka teras balik deui. Kunaon bah? Nya teh ieu cenah kunci motor leungit. Atuh ceuk nu tatanya teh, koplok sia motor aing ge moal kapanggih sih eta kunci motor ge leungit. Teu mun jago mah teu mun kapanggih. Nu mau motor teu make kuncina. Oh bener. Kan kuncina di urang. Jadi si abahna nu nyokotna. Jadi atuh saha nu pinter teh mengelan. Tah eta. Tuh. Nah ini pendidikan. Kita sering tergusur oleh pendidikan, oleh kabar, oleh sesuatu yang viral. Bahkan dianggap nanti model Pap Dedi. Pap Dedi itu kan apa? Pididi. Pididi aya nama Pididi. Apa itu teh? Pididi. No di Pididi. Pididinya tadi nama Pap Dedi. Bener bukan Dedi Jumena. Dedi Jumena aya. Pap Dedi ini rapper kan? Nah, Dia rapper yang semua orang harus ke situ kalau pengen sukses. Digiringlah opini benak orang tuh untuk ke sana untuk jadi penyanyi hebat. Anda pengen sukses kadinya. Ya, akhirnya ada pemujaan setan sebagai Illuminati ya. Illuminati. Sebagai Illuminati. Penganut Penganut, Illuminati. Ya ujungnya seperti itu. Itu mereka saja di negara maju masih digiring-giring seperti itu. Negara maju loh itu Negara ya. maju cenah. Seperti itu menurut saya negara terbelakang itu jahiliyah. Tapi dah begitu ya, digiring pengen sukses ke sana. Datang ke PDD. Ya, Pap Dedi kalau Pap saya Dedi. nyebutin. Kalau ini di sini mah Pap Jumena. Dari Jum. Jadi DJ. Oh DJ Masya bener Allah. DJ. Oh nya. DJ. Itu kan rapper itu DJ. DJ. Dedi Jumena. Jadi itu digiring. Sama kita semua digiring. Seperti gini. Ada teman saya di sana bersahabat dengan orang Eropa ya di Eropa. Dia di sana ngobrol bersahabat tiap hari bareng. Hanya sudah ilfil aja si bule ini sama teman. Karena berjanggut seperti ini. Kenapa tidak lebih dari ini? Da kasepna sakitu. Itu melalui seetik mengembik. Mengembik. Udah bersahabat, dia berusaha masukin agama. Sampai akhirnya dia udah ilfil sama temennya, tapi nanya temennya teh bager gitu kan. Neraktir, santun, sakit dipanganterkeun ke dokter. Orang sana nggak biasa itu. Terus gitu kan. Sampai akhirnya tertarik dia. Terus dia mikir, ini di sebelah mana terornya? Warga di sana sudah diberikan cerita oleh Hollywood untuk menyatakan bahwa Muslim itu teroris. Betul. Sampai di TV-TV kita ada tulisan ya, kami anti teror. Anti radikalisme. Eta teror. Teror nah. Kami tidak, pokoknya kami kami tidak takut no. Tidak takut teror. Dia begitu anti. Terus saya lihat di layanan masyarakat di televisi, eta teror maksudnya kasah sih. Benar. Kan gitunya. Kain gitu kan bahasanya, oke terserah. Tapi di sana, di negara seberang sana nganggap Muslim teh teror. Kita lihat bagaimana Hollywood memberikan gambaran tentang Arab. Benar. Pasti resep pelacur, tukang bohong, penipu. Pasti bener, gitu. Bener. Sorban nanti pasti sih gitu. Nya si eta mah mun geus bohong teh tara jujur. Jujur bener. Kadang-kadang idena gagasan sih. Bener di orang kate pendek. Dia mah cicing-cicing pendiam. Betul. Geus sok pabulit sok. Pabulit. Ieu mah ujung-ujungnya cicing-cicing teh Manawi. Rudat. Cicing-cicing Manawi. Jadi udah digiring kepada iklim di mana semua orang harus nganggap Muslim teroris. Terus semuanya tergiring. Nah teman saya ini, si bulenya ini, teman saya itu penasaran. Ujungnya dia melihat sisi lain dari umat Islam. Nah pas Gaza diserang, baru dia merasakan bahwa siapa yang sebetulnya teroris itu. Melek sekarang yang masuk Islam di Eropa, di Amerika banyak lah tiap hari. Hari ini ya? Karena sudah melihat bagaimana sebenarnya siapa yang sebetulnya teroris. Kita semua penggiringan image building ya, penggiringan opini, membangun bangunan yang semua harus nuduh sama. Padahal semuanya tidak terbukti. Betul.
Persis seperti semua orang nyuruh bilang bahwa saya kasep. Marahlah saya. Dari geus nyata kudu dititahkeun. Bari puisi teh geuningan langit tak harus berkata bahwa dia tinggi. Waduh. Awan tidak harus berkata bahwa dia seperti kapas. Termasuk wajahku. Waduh. Aing kan teu kudu ngumumkeun bahwa aing kasep. Waduh. Ini nih Bah nih ada tadi kan ada pasca di mana orang itu kan takut untuk melangkah. Padahal sebetulnya kan mungkin ada juga di antara yang hadir hari ini itu ketika dulu menikah teu bogana naon, ayeuna geus menikah sarua keneh teu bogana naon. Tapi kan dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ketika kamu menikah maka Allah akan kayakan itu kan dalam surah An-Nur artinya. Ya, berarti kan hari ini kalau kita sebagai seorang muslim, saya sering mendengarkan Abah ketika memberikan nasihat. Hari ini banyak orang yang menjadikan way of life-nya, pedoman dalam hidupnya itu adalah sosial media sehingga jadi tolak ukur. Padahal kita itu sudah ada yang memang baginda Rasul sampaikan ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah kan begitu tuh. Nah, apakah hari ini itu dari faktor keterbatasan di bidang pengetahuan agama juga memang menjadi faktor? Ya, tadi ada pertanyaan tadi pagi pengajian. Ada seorang laki-laki punya penghasilan, istrinya juga kerja, punya penghasilan, tapi istrinya sudah ingin cerai dari suaminya. Padahal sepertinya tidak ada masalah mereka. Saya katakan, terus si yang nanya tuh nanya sama saya, kira-kira itu kenapa ya Sadian? Masalahnya, bagaimana cara mendamaikannya? Akhirnya saya bilang ke dia, ajak ketemu saya, yuk diajar ngaji. Nah itu apa masalahnya kan karena nggak kenal agama ujungnya seperti itu kan. Padahal kalau kenal agama beres. Sekarang gini. Kalau sudah berumah tangga pasti bengar. Tapi ternyata ada yang anggar kan? Kenapa? Karena dia tidak bersyukur bahwa rumah tangga. Kang Dika, kalau Kang Dika tahu ketika Kang Dika beristri dan paham betul bahwa istri itu adalah ciptaan Allah dan istri itu adalah titipan dari Allah dan Kang Dika tahu persis Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, maha besar dan seterusnya, luar biasa. Kira-kira malu nggak sih kalau Kang Dika membiarkan istrinya tidak makan? Nah, itu prinsipnya. Oke. Artinya akan berjuang nggak? Betul, pasti berjuang. Nah, orang laki-laki, punten ya kepada laki-laki bro, tenang. Bro. Buat laki-laki yang tidak berjuang keras untuk mencari, memberi makan, bukan menafkahi ya, memberi makan istrinya, memberikan pakaian indah untuk istrinya, dia tidak tahu bahwa Allah sedang menitipkan istrinya kepada dia. Kira-kira bakal bengar mau sih kalau tahu bahwa ini titipan Allah? Saya pernah ketitipan manuk, asli ya. Ku tetangga dan tetangga ini sangat saya hormati, padahal saya teresep karena manuk komo di kandangan. Ustad nitip cenah manuk, udah saya bawa. Atuh eta itu para bener naon jeung para bener teh susah deh. Saya nyari itu pakannya, saya kasih itu. Pada saat dia pulang, saya berikan tos beres. Manuk teh lintuh jadi gajah. Manuk aya tulalean. Ade. Artinya diurus halus. Udah saya kembalikan. Kenapa saya nyari itu pakannya dan lain sebagainya? Karena yang menitipkannya seorang yang saya hormati. Yang menitipkannya seorang yang saya kagumi. Ya sudah. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa istri itu titipan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, pantas sih kurang dipolototan pada suatu saat salah. Si manuk eta terus jojorowokan pagi siang sore malam sih kan teh teu pura-pura baceprot terus lain kurang tuh digaplok dah cicing teh ka manuk enggak malah aduh. Saya hanya berpikir aja bahwa dia bunyi berarti dia sehat gitu kan. Udah dia padahal manehna teh keur nyanyi tadi versi manehna. Dia dititipin 2 jeung hiji deui manuk cicing. Nah ieu nu hariwang cicing. Lain ternyata nu cicing ieu teh pelatih si ieu. Aduh, keur mengamati. Jaya wae. Tapi yang jelas ketika kita sadar itu, ketika nikah, kalau sudah nikah tahu, terus punya anak makin kaya nggak? Akan makin kaya. Ya Allah terima kasih engkau amanatkan lagi kepada saya yang ini anak-anak yang lucu, yang indah darimu. Saya akan jaga sampai suatu saat mereka kembali kepadamu dalam keadaan kau ridho kepada mereka.
dijaga semuanya. Kan gitu ya. Nah, prinsipnya di situ. Terus untuk bisa menjaga titipan Allah gimana caranya? Ikuti kata Allah, syukur. Betul. Syukur itu apa? Ya tadi kata Ustadz tadi. Syukur itu memanfaatkan semua pemberian Allah. Betul. Seperti apa yang Allah inginkan. Dan kita tahu bahwa pemberian Allah itu bukan kaleng-kaleng. Allah ngasih kepada kita silet itu gunanya bukan untuk ngebeset saja. Silet itu banyak gunanya. Bahkan bisa dibikin rumah, Ustadz. Silet. Asal kene sumo sambung. Sing kuat, sing sabar. Gitu kan. Seperti bisa Iya kamari kengeng silet pakai tipe Haji Sapali. Kunaon? Naik jamu tadi calana. Mang turun kurun. Aduh. Jadi insyaallah punya anak makin banyak kira-kira makin getol tidak cari nafkah. Makin getol. Iya. Makin getol. Anggi anaknya hanya 2 ya. 2. Dengan saya punya dapat uang 10 juta udah cukup lah buat 2 anak. 2 anak. Kira-kira akhirnya banyak waktu nggak buat dia? Banyak. Dia bisa main. Terus mainnya bisa aja jeung nu lain-lain. Bisa. Terus anaknya tuh udah pada besar ditelepon. Kakak di mana? Aku Ciberem, Pak. Adek di mana? Cicahem, Pak. Berarti alun-alun aman nyingkur. Bener. Gara-gara anak 2 banyak perselingkuhan, sepakat? Betul. Coba mun anak 20 sempet moal. Teu kepikiran. Nyari nafkah anak ya liweuh. Nyari nafkah buat menafkahi anak 20 atuh riweuh. Riweuh. Belum lagi pas ditelepon rek nyingkur ya. Mau ngopi bareng si Neng. Teleponan barudak. 05 hurung, 15 di henteu rieur. Alah 15 di barudak di mana kan itu. Terus geus kitu teh si bungsu nelpon ka lanceukna. Kakak pertama dah pohongaran dah. Pan 20 kakak pohongaran. Untung teh kieu kakak tua cenah. Kakak baik pertama. Cangkurileung. Aku melihat papa bareng sama si tante itu. Kasih tahu kakak ketiga. Kasih tahu kakak kelima, semua kasih tahu. Suruh kakak kena bikin spanduk di Suci. Jangan lupa kakak ketujuh bawa bedog. Wah, serius. Terus si abah teh keduaan pan tah. Datang rombongan barudak atuh mau spanduk mau bedog. Bari tulisan balikeun bapak aing. Cukup sakitu ge cukup. Pintar si ajeuna teh. Keur malik adi teh diputerkeun kan geus dibalikeun ya cenah awakna. Tulisan di kubudak pakai spidol kaimas teh. Pokoknya makin banyak anak, kenapa terjadi fenomena banyak perselingkuhan? Sedikit anak akibatnya banyak laki-laki banyak waktu kebuang. Kalau banyak anaknya yakin waktu itu tidak banyak kebuang karena nyingcat saeutik papa di mana? Papa pulpen kan gitu. Aya kebutuhan anak teh. Nu 20 teh atuh. Kan jeung kunaon nu miskin kumisna kaharana. Dan lain papa pulpen cek barudak letenya papa pulpen nu miskin mah jang di mana teh kan gitu. Tapi nu beungar papa pulpen mama pulpen mata kieu. Tapi aya di Cicalengka ayo gagah tuh kumis teh kieu. Pas kahujanan kieu paling bulu irung dikadieukeun. Bulu irung kabayang kan dia. Iya. Dadang ya. Biasa kawenginakeun. Terus ini Bani, ini sebelum ini nih. Ini kan di sini memang mayoritas itu yang sudah menikah ini. Gitu kan hiji macan. Nah jadi objek penderita. Nah, hari ini teh ada juga tuh orang-orang yang memilih kan apa sih makanya namanya teh open marriage. Apa itu teh? Jadi ada istilah hari ini teh orang tidak mau menikah itu karena dia takut terenggut kebahagiaan ketika seorang yang bebas kan dia takut kebebasannya terenggut. Si perempuan oke sama akhirnya berkomitmen. Udahlah cenah kita menikah tapi meskipun kita nikah kita layaknya bebas gitu. Merdeka. Kamu rek jeung saha yang saha cuma balik ka imah ieu. Nah, itu teh ternyata hari ini ada oge. Buat apa kau pelihara kambing kalau kau mau makan sate? Makanlah sate itu. Tak usah kau pelihara kambing. Betul lah itu kan. Betul. Iya. Dulu juga ada, dari dulu ada itu. Hanya memang tidak se-ekstrim ini gitu kan. Yang jelas saya ada teman dulu ya, udah
nggak mau ini kan orang bebas memotoran, bebas touring kemana-mana. Enggak saya pamajikan si eta kudu iya semua yang punya istri seolah-olah terjajah. Dan yang punya istri tidak bisa berkata-kata dan memang terjajah. Bener. Udah diam aja. Betul. Cici ngahulang. Akhirnya saya bilang kepada dia yang tidak menikah, yang merasa merdeka, rasakan pada satu saat kamu sakit sangat berat, nggak ada yang rawat kamu. Karena saat ini kamu nggak mau sedikit terbebani oleh Allah dengan amanahnya dari Allah. Betul, sekarang seumur-umur saya kan, di atas saya dikit lah. Kita masih bisa piknik bareng anak, istri, incu. Iya. Touring yuk, touring bareng karena motor. Semua anak istri di Bararawa, betul. di Bararawa makan jeung minantu karena motor ngabring. Manehna sorangan karena Vespa. Acak. Vespa pan singkatan. Nah. Kempes kopa. Benar. Terus tek sampailah di tempat piknik gathering kita. Di tempat piknik semua balak serakan. Terus manehna teh sakit gigi. Kunana geus 2 minggu. Nah teh ka dokter nu nganteur. Apa kata saya? Hakan huntu. Iya, harusnya ada yang nganterkan istrinya yang ngingetin, anaknya yang beliin obat atau apa. Betul, kita terjajah, kita rela kok insya Allah dijajah seperti sekarang ini. Tapi saya yakin suatu saat kita akan temukan kebahagiaannya pada saat kita panjang umur, kemudian kita berbaring akan ada orang yang di samping kita kan gitu. Daripada nu sorangan di riung kucucunguk. Kecuali kalau takdir memang udah berusaha nggak dapat, Allah juga akan membantu dengan caranya kan itu. Betul. Ya mah nu ngahajak mung. Eta nu ngahajakeun gitu. Siga LGBT kan nggak mau nikah dia kan? Iya, benar. Karena di kita belum ada undang-undang yang mengizinkan itu. Kalaupun ada teu sah. Betul. Cik ari LGBT anakna saha? Hancur kan kita nggak punya keturunan, manusia habis. Bener. Nu hadir anak-anak cucunguk di helm. Anak cucunguk di helm. Bahaya. Di rumah teh ayo barudak nak cari cing cucunguk. Bener. Aya rada motekar saya teh cak-cak. Tapi eta teh aya ieu sorak knalpot motor teh menggambarkan orangna. Oh iya. Anu Harley kan begitu saya teh. Hadi Harley mah hade. RE-king pas perketeng-teng. Tah Mang Yudi budak Vespa eta pas gitu. Dorong dong. Pek kawin deh. Kesorangan. Aduh. Ya, jadi kenapa ada yang seperti itu dia tidak. Pokoknya kalau dia kenal agama saya yakin apapun ditempuh, tahajud tengah malam di tengah ngantuk kita akan lakukan itu. Kalau kita kenal agama ya. Bahkan kalau kita kenal agama berapapun nafkah akan saya berikan kalau memang itu Allah yang nyuruh. Sebut saja istri saya kasih 1 juta. Setelah saya lihat 1 juta dia gembira bercahaya dia, saya harus 2 juta. Tambah lagi. Wah, makin bercahaya harus 3 juta. Terus naik sampai suatu saat saya tertipu apa enggak dengan cahayanya. Saya bawa kanu poek huru. Saya kasih 10 juta. Sakti. Bisi ngarannya ka urang. Wah. Lain kukumul useup kan glow in the dark. Oh, ayeuna aku kumul useup. Tengah putihnya haruru, glow in the dark. Tapi da tukang useup mah maju-maju. Nah, ngejebur. Mata dia tinggal di tempat aja. Siapa benar. Tapi ada teman saya nguseup hatam Qur'annya di sana. Sampai istrinya selalu nyuruh dia nguseup. Masya Allah. Mas saya kalau di rumah meyakeun sangu sih. Terus nguseup meh hatam Quran cenah. Kan ditanya ku tetangga teh, "Ece ari ece salaki abi mah atuh oke." Naon oke teh? Olokejo. Oke. Aduh. Ada pertanyaan tidak ini? Iya, Caoeng. Silakan. Itu yang tadi. Yang mana tuh? Oh, ini dari Kang Dadang. Silakan Kang Dadang. Kajian dari Ustadz Ihsan. Atuh ka dieu tuh nanya di kajian Ustadz Ihsan jeung ka dieu. Beda server. Baca. Rewaseun. Baca angka baca. Huru ya tuh huru. Abdi teh aya semetan ka Ustadz Ihsan. Bayar ka ditu.
Kumaha cara ngalunasana tuh. Tuh inget. Tuh inget tuh. Siga eta aya dulu rudet ya. Ustad bade tumaros namun abdi teh tahun 2020 sering ngahulang. Kunaon ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Pembahasan dari Ustaz Ihsan, mungkin Anissa 100. Heeh. Jadi saya masih penasaran yang isinya dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, Heeh. niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Heeh. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Maha Allah. benar Allah dan segala firman. Tanu ditaroskeun naon? Punten. Yang dimaksud hijrahnya itu hijrah mencari ilmu, safar atau gimana itu kan hijrah itu luas. Hijrah dari ganti rambut dari hitam ke putih kan itu hijrah. Begini, Ustad. Kana jadi kana buuk. Nyindiran aing. Nu kieu mah lah dibawaan ya rudet. Ulah ribut engke mah urang init lah. Ulah diabringkeun. Ulah nu kieu mah rudet ya. Begini. Yang terakhir Begini, ayat itu khusus tentang hijrah Rasul ke Madinah. Sampai ada yang tidak mau karena ada istri yang belum muslimah. Ada juga yang tidak mau karena hartanya. Banyak sekali kalau ditinggal nanti gimana gitu. Sayang dengan hartanya. Ada juga yang sekalian bisnis pergi ke Madinah. Kan gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu kata Rasul sangat tergantung pada niat. Barang siapa faman kana hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa hijrahnya untuk dunia ya akan ila mraatiyun kihu, apabila untuk perempuan ya dia dapat menikahinya kan gitu ya. Ya hijrah itu. Jadi itu hijrah urusan barang siapa mau berhijrah, ini pang bibita kepada yang takut meninggalkan harta yang banyak di Mekah. Barang siapa berhijrah dia akan mendapatkan tanah yang luas di Madinah kan itu. Itu janji daripada Allah. Dan akhirnya banyak orang yang mau hijrah bersama Rasul. Tadinya mah udah hese atau ninggalkan kampung halaman sok. Abah diusir sok ti Garut kemana yo? Mangkaning nu di lain mangkaning nu di dia geus cerai. Aing bingung balik atuh. Jadi kan si Abah mah pindah ke Garut teh supaya alasan jeung ka Bandung ya kan. Nah, barudak contoh. Iya. Meh aya alasan ke Bandung pindah heula ka luar kota. Iya disebut kolot teladan. Telat dahar edan. Sabulana oke tuh, oke jo. Ya Robbal. Nya ayanya nu kitu nya. Oke, jadi paham ya. Jadi apa namanya hijrah di dalam ayat itu bukan hijrah seperti umumnya sekarang kita katakan hijrah. Para pemuda hijrah bukan. Pemuda hijrah juga saya tidak nyebutnya hijrah malah. Ada teman yang tadinya tidak pernah sholat, sebut saja Mang Pino aya keneh. Nah, sebut saja Mang Pino dari kondisi yang dulu, kemudian dia bersyahadat lah ya, sebut berikrar untuk ayeuna urang rek soleh. Paduli rek sangsara ge pokona rek soleh, ingin bermanfaat bagi banyak orang. Pada saat itu dia sudah menurut saya bukan hijrah tapi mualaf. Dia taubat total. Taubat total. Iya, bisa saja. Pokoknya yang jelas dia sedang mualaf. Dia orang yang harus diselamatkan. Bisa ditewak masalahna, pan tak taungkul. Jadi pokoknya mah dia mualaf masuknya. Boleh menerima zakat ya dalam kondisi mualaf tuh bisa saja ya dari non muslim ke jadi muslim. Hanya saya bikin definisi baru aja lah. Dan ternyata banyak yang non muslim jadi muslim hidupnya baik-baik saja. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang sementara ini disebut hijrah ya. Itu sulit sekali. Baheula mah aing keur bareng kene jeung geng orang segala aya tuh. Orang meuli minuman 2 botol we mah eusina aku aman. Ayeuna meneh hese gitu kan, ayeuna kan gitu. Apakah dia harus balik lagi ke masa lalu? Jangan. Itu harus
mu'allafatu fiddin, dia harus dinafkahi oleh yang lain kan gitu ya. Menurut saya mu'alaf kan ulah anteng teuing dengan nafkah dari teman-temannya seperti itu. Jadi itu yang hijrah itu saya sebut mu'alaf. Sementara hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat seperti yang ditulis dalam surat An-Nisa tadi, dari Mekah ya, dari Mekah ke Madinah. Ada yang ngomong orang yuk aset itu tanah 2000 meter, mana di Madinah 8 hektar setek. Lebih lega. Lebih lega. Tapi pamajikan gelis, orang Madinah lah lucu, kabeh kumisan. Udah turunan lele. Ya, artinya ada nilai lebih yang digambarkan oleh Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat Rasul yang enggan untuk hijrah pada saat itu. Betul. Bukan hijrah-hijrah zaman sekarang itu. Nah, hijrah zaman ayeuna? Enggak, ya itu bukan. Ya, hari hijrah zaman ayeuna Naon hijrah ini? Bawaannya kemana udah. Matak na tong dibawaan cekeng ge. Lo pundungan siga onta wae, pundungan. Mesin-mesinnya sip ya. Ya itu teh menurut saya Ustadz yang terhormat ya, Ustadz F. Effendi, Ustadz Hanan Ataki dan teman-teman lainnya, Andi Boni, siapa lagi? Sapara Kanca ya, termasuk semualah yang membawa teman-teman yang tadinya ada di ruangan sana pindah ke ruangan sini, itu bukan hijrah menurut saya, mu'alaf. Mereka tuh mu'alaf, orang yang harus dibantu secara pengetahuan, orang yang harus dibantu secara finansial. Karena bisa saja setelah hijrah dari geng yang ini ke sini, dia dipecat dari sini dan dia tidak punya kerja. Seperti itu kan. Akhirnya dikaryakan kan gitu, dikaryakan naon nyeun layangan sugan. Bisa apa saja. Seperti itu. Jadi ya bawa we ka pantai nyeun lang layangan, terus cenah ngopungkeun lang layangan nu gede nu 4 meter ke 4 meter sugan hiber ka bawah. Eta hijrah mang. Eta hijrah nu sesungguhnya teh ka bawah angin. Tapi angkel dulu keur di geng nu baheula terkenal atuh Ugeng Sugih. Sugan teh Sugih teh bongar susah ditagih. Ugeng Sugih. Tapi saya ge jeung Mang Pino pas pertama ketemu teh ningal Dun ieu toting hungkul kan saya penasaran udah nya. Mang Pino tato sanes ieu mah hadiah tinu Yosan. Permen karet. Aya ku rajin. Terap-terap. Tapi kemarin ada disuntik meningitis, aya sahabat juga yang tato lagi gambar kareta nabrak kapal atuh. Gaya kan cyber kareta. Arti jagoan pisan. Datang badan spear. Mang ieu rek umroh. Nah ayeuna meningitis. Ya, bareng kan. Pas disuntik teh. Punten ya pakai bahasa kasar ya. Can beunang eta, can antel jarumna. Anjing. Can antel. Goblok. Saya kan melotot, punten dia pakai bahasa seadanya. Ya Allah, ya Robi, awak gue segede nyum. Iya, gaga asli. Tapi sieun ku jarum dong. Ari ngobrol bedog jeung bedil. Bahkan tato kereta api nabrak kapal. Kereta api nabrak kapal diudah ku kuda. Terus komplit eta. Ya. Artinya ada sisi-sisi seperti itu ya. Oke, balik lagi. Ya, pakai puting pakai edan. Aduh, mana kan? Ya bisa dibuka subuh kayak aduh, ya nyeri kulit tarang sih. Ayah deh. Wah, ini Ustadz Adin ini. Dadang. Akhirnya dadang juga. Mangga. Kembali lagi ke masalah pernikahan. Nah, wajar kalau seorang pemuda atau remaja ya, dia takut untuk menikah karena banyak hal yang menakuti untuk ke jenjang pernikahan. Ini yang terjadi saat ini, banyak yang D2 duda yang takut menikah, padahal potensi dia untuk menikah itu besar, banyak gitu ya. Kapok. Ya. Si duda itu ditinggal wafat oleh istrinya. Nah, bagaimana kapok. caranya bisa move on dan bisa
nikah lagi karena sesuai dengan syariat nikah itu ya kewajiban. Oke. Terima kasih. Siap, jazakallah khair. Ah, eta anu trauma. Trauma teh pan lampu nu make seuneu. Siga lagu eta mah cahaya sinar trauma. Jadi inget ke Tromex-nya ada kaos baju buatan teman kita Tromex ya, itu bagus sekali. Jadi traumatis ya. Masya Allah. Gini, kalau pemuda yang tidak mau nikah kemudian dia berzina atau berhayal, mana yang sebetulnya sedang dia taati? Allah, ajakan Rasul, atau ajakan hawa nafsunya? Ketika dia menunda pernikahan karena dia merasa bisa mandiri, pada saat itu dia sedang menyembah hawa nafsunya. Fahami itu, dan itu harus paham bahwa dia sedang musyrik. Kemudian duda. Itu juga yang membuat saya ketika disuruh nikah lagi dengan seorang gadis muda, muda banget, gelis pisan, asli nabah eleh pokoknya nama. Saya yakin kalau yang ditawari itu saya nikahi kemudian saya bawa ke sini, saya yakin semua nyingrai cari cing kabeh. Kagum atuh, saya ge kagum. Saya nolak dengan bahasa bagus sampai dia pulang lagi dari rumah saya dan saya nangis kaduhung. Oke. Kenapa? Sugan teh alasannya sama seperti itu tadi Mas Bro. Apa ya alasan saya? Kalau saya nikahi dia di usia ini, dia umurnya terlambat nikah karena cantik, kemudian dipilih jadi hese. Ujungnya apa? Akhirnya ketemulah dengan yang menurut dia menarik. Oke. Saya tolak. Alasan saya tolak, saya pasti akan mencintai dia all out. Betul. Semua untuk kamu sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Itu mah musyrik. Semua itu akan saya berikan. Dan dia pun mungkin akan sangat sayang. Iya kan? Karena saya santun memberikannya, penuh rasa hormat, dan dia juga akan. Yang saya takut apa yang seperti tadi. Keur urang nyaah-nyaahna si eta maot. Aduh. Rudet tuh. Jadi aki-aki galau lain. Urang teh keur lempang. Ditanya ku Mang Elan, Abah kemana? Galau aing. Bahaya tuh. Bahaya pisan. Nya aya aki-aki galau. Terus dibebenjokeun, dibebenjoin. Wah, pakai apa di apa gitu supaya saya dihibur. Enggak ada yang menarik. Karena dia yang paling cantik. Kebayang atuh ngopi ge hideung ka dia. Waduh. Eplok. Itu tejo langsung. Pan go green. Subur itu tau ge. Wah, cap-cakian tidak. Jadi itu yang ternyata efek dari kemudian solusinya bagaimana caranya supaya si duda ini pahami masih mau dapat amanah dari Allah. Atau masih protes kepada Allah pada saat kekasihnya diambil oleh pemiliknya karena Allah ingin kamu mendapatkan gantinya. Istri diambil oleh Allah pemiliknya karena Allah sudah menyiapkan yang baru. Geus nu ieu mah ku urang heula tah ieu bagian si ieu. Allah memberikan bagiannya. Itu orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya kan? Dan tidak percaya bahwa Allah itu pengasih penyayang. Pan edun tah tina serius jadi tina heuri jadi serius kieu. Cari cing deui. Jadi cari leupeung. Itu jadi prinsipnya ketika harus nikah lagi tidak harus. Tapi kalau kita masih punya potensi, kenapa tidak kita bantu janda? Yang dimaksud membantu janda tuh itu bukan ceng'i membantu janda, tapi para duda yang tidak mau menikah lagi, bantuan janda teh. Bantuan. Hidup duda. Ya, si eta manpop. Bahagia pisan. Hidup duda. Tapi kan ieu nu punya isi ulah kieu kalau teh. Ya Allah, nu ieu mah canak heula we. Bisi bahaya tuker guling aja. Lain eta mah bisik kitu. Lain kudu kitu. Lain kudu bisi gitu. Pan memang ini nih yang bahaya lagi. Gibah. Gibah tapi sendiri. Kebayang tuh? Iya, gibah. Bukan lu lo. Ningali itu.
kacau, wah liar, wah. Terus saya diomongin sama sendiri. Siapa yang ngingetin dia? Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Artinya lost. bahaya pisan kan? Kalau gibah berdua, dosa kan itu ya. Urang ngagibah nu lain deui we. Wes datang ke bosan nu lain. Ulah ayo nu eta bisi tutung. Nah, perempuan umumnya istri itu sering bangun tengah malam, Anggi. Istri bangun tengah malam menatap suaminya. Aing mah gitu. Masa laki Eta kan nu tadi mah anu miskin mah sok ngusapan we kumis ka handap. Ieu mah lain ngusapan janggot tah. ya. Aing mah boga salaki. Suku rorombeheun kerek ereking terus diledek diomongkeun. Bari calangap gitu. Bari ngomong baheula mun jadi jeung si Abah moal kieu hirup tah. Jeleknya perempuan di situ. Suka gibah sendiri. Lalaki matara. Bangun tengah malam ngelihat istrinya nyenyak, kalau bahagia dia paling bilang nuhun ya Allah, alhamdulillah, udah. Ngan gitu. Kalau tidak bahagia meureun 4 kalimat paling ge. Hirup keneh. Teu panjang-panjang. Hirup keneh. Sugan teh aing hudang geus eueuh. Astagfirullah. Tutup. Aduh. Sahabat yang ada di studio ataupun sahabat yang menyimak live acara kita HDCI di Instagramnya Ustaz Dudi ataupun yang nanti akan menyimak di channel YouTube, jangan lupa di like, subrek dan komen. Ini malam hari ini luar biasa. Ini semoga apa-apa yang disampaikan. Hadir 700-an ya. 700 ya. 700 ya. Jadi kan sok paribasa kieu sabaraha urang cenah ngalima siki berarti 10. Sikina teh. Mun siki salak 2 ewan. Iwan bahagia gitu. Ini ada 700 orang, ini luar biasa nih ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana, berkah sadayana. Pertemuan yang lalu dibahas masalah circle. Nah, mudah-mudahan ini menjadi circle yang sama-sama menebar kebahagiaan. Circle Papap Dedi atau PDD. Macem-macem. Si eta. Aing dibreak dikawinkeun. Dikawinkeun. Tapi lamun sieu teh diajakan nungguan ieu dia laptop dia. Mudah-mudahan kita menjadi kita mah circle fi sabilillah. Ya, sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sing sarehat sadayana. Ini ada apa ini? Ini Raka Tour and Travel ya. Around the world. Ini di depan gedung di depan Taman Lalu Lintas. Gerbangnya ada Prof Taufik Busoiri THT, di sana ada Raka Tour and Travel. Dia sementara ini bekerja sama dengan Mitra Sejahtera. Koperasinya BCA, dan ini Madani, majelis kita, madrasah kita juga. Terus ini ada apa? Jelas. Hei. Ini apa nih? Taut ini apa? Kalau pengen jualan di luar marketplace, yang sekarang kita sering dimainin oleh marketplace di Taut ya. Must to know. Sip. Mudah-mudahan ini berkah sadayana. Amin. Teman-teman juga sadayana berkah, dan ini doa yang luar biasa, mudah-mudahan guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sakitu pangitan kopi hatur, insyaallah engke penak deui di insyaallah salah sapayun di Kembang Mawar, Kembang Melati. Ais, cakep. Naon maksudnya? Itulah aneka jenis kembang gitu. Tah nu kitu kembang teh. Kembang melati, tah eta kembang. Iya dah usah diisan kamali kan acara mangle. Eta teh pa diedit ku Dika. Bas atasna teh
Pamirsa anu mulia cenah cek ieu teh. Iya cek inohong di Bojong Rangkong. Ya, insyaallah pendak deui salah sapayun sing sarehat sadayana berkah sadayana. Aku lu qouli hada wasalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.